Selamat siang buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 58 yang beranggotakan Yuri Pakpahan dengan NIM 11 S23051, lalu Bunga Riza Sitorus dengan NIM 11 S23052 dan Nola Tangkip Bolon dengan NIM 11 S23053 ingin melakukan presentasi terhadap topik Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di sini yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Di mana di bagian pendahuluan ini di sini ada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Sangat penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara. Mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu selanjutnya bagian yang B yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Di bagian B ini yang pertama itu ada bagian yaitu konsep negara. Manusia memiliki predikat seperti homo faber atau makhluk yang menggunakan teknologi. Homo socius atau makhluk bermasyarakat, homo economicus atau makhluk ekonomi, dan zoon politikon atau makhluk politik. Interaksi manusia dapat saling mendukung atau bertentangan seperti yang digambarkan Thomas Hobbes dengan istilah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Oleh karena itu, negara dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan keteraturan. Beberapa definisi negara menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa definisi negara. Yang pertama itu menurut Aristoteles, yaitu negara adalah persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan terbaik. Lalu menurut Jean Bodin, yaitu negara adalah persekutuan keluarga yang dipimpin oleh kuasa berdaulat. Lalu menurut Hugo de Groot, yaitu negara adalah persekutuan orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Lalu ada menurut Bunstri itu negara adalah diri rakyat yang tersusun dalam organisasi politik di wilayah tertentu. Lalu menurut Hans Kelsen ini mengatakan negara adalah susunan hidup bersama dengan tata paksa. Lalu ada juga menurut Harold Lasky yaitu negara adalah organisasi paksaan. Dan terakhir menurut Diponolo bahwa negara adalah organisasi berdaulat yang mengatur tata tertib rakyat di wilayah tertentu. Nah, lalu negara juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu uh, unsur manusia atau umat. Ada dibaca masyarakat, rakyat, atau yang pertama di negara itu punya beberapa unsur. Yang pertama itu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Lalu ada unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Lalu ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Lalu selain unsur konstitutif tersebut, pengakuan dari negara lain menjadi unsur deklaratif. Dasar negara seperti Pancasila di Indonesia menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara. Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang berdasarkan Pancasila, mengutamakan demokrasi konstitusional dan negara hukum. Kemudian, yang kedua yaitu konsep tujuan negara. Setiap negara pasti punya tujuan yang pengen dicapai. Adapun beberapa pandangan mengenai tujuan negara itu, yang pertama ada dari Chen Yang, yaitu pujangga filsuf Cina yang ada di tahun 4-3 sebelum Masehi. Tujuan negara adalah kekuatan dan kekuasaan melalui militer yang kuat. Kemudian ada dari Niccolo Machiavelli 1469 sampai 1527. Raja harus terus memperkuat kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian ada dari Friedrich Nietzsche dari tahun 1844 sampai 1900. Hidup adalah proses memenangkan dan menaklukkan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga yaitu konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara, Grundnorm, Rechtssysteem, Staatssysteem adalah norma tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan sumber dari segala hukum. Secara terminologis atau secara istilah,
Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Menurut Hans Kelsen, dasar negara adalah basic law yang tidak berubah, sementara peraturan perundang-undangan dapat berubah sesuai kebutuhan zaman. Kemudian, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Yang C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara yuridis, Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian dari ketetapan MPR, ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor yang ke-18 MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dari Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2011, Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian, Pancasila sebagai dasar ideologi, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan awal Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno pada 1 Juni 1945 memperkenalkan Pancasila sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Kemudian, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, awal rencana pembukaan UUD 1945 yang kemudian disempurnakan pada 8 Agustus 1945, mengokohkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada lagi pandangan Soekarno dan Hatta, Pancasila disebut sebagai Weltanschauung atau pandangan dunia dan ideologi negara yang memandu arah politik dan penyelenggaraan negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada dua nilai yang akan kita bahas. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Religiusitas menjadi sumber etika dan spiritualitas kehidupan bernegara, dengan negara berperan melindungi semua agama dan keyakinan. Lalu ada yang kedua, nilai kemanusiaan universal, di mana prinsip kemanusiaan mengarah pada persaudaraan dunia yang harmonis dan baik. Selanjutnya, nilai selanjutnya ada kebangsaan dan keragaman, di mana Pancasila mempertemukan kemajemukan masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan akar tradisi dan sejarahnya. Lalu yang selanjutnya, musyawarah dan keadilan, di mana prinsip musyawarah mufakat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik, dan keadilan sosial dicapai melalui keseimbangan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dan demokrasi konstitusional terdapat pada pasal yang pasal 36A dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Pancasila sebagai asas sistem demokrasi konstitusional. Lalu yang selanjutnya, norma dalam kebijakan publik. Dalam sektor suprastruktur politik atau pemerintahan, Pancasila menjadi landasan hukum dalam kebijakan publik. Lalu ada pedoman sektor masyarakat, di mana dalam sektor infrastruktur politik masyarakat, Pancasila berfungsi sebagai kaedah penuntun dalam aktivitas politik, partai politik, media massa, dan organisasi masyarakat. Selanjutnya ada clean government and good governance. Implementasi kebijakan berdasarkan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik. Sekian dari kami, kelompok 58. Apabila ada kesalahan dalam